Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang kakek tua perkasa yang tak pernah ingin cari masalah, musuh atau lawan bagi hidupnya yang sudah tua. Akan tetapi, tepat ketika ia bertemu dengan para pasukan tentara Nazi, para tentara tersebut tak pernah menyadari bahwa mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri ketika mereka telah berani macam-macam dengan kakek tua tersebut. Lantas, siapakah beliau yang sebenarnya? Daripada kalian penasaran sampai bertengkar dengan gebetan, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar belakang di Finlandia pada tahun 1944 ketika Perang Dunia akan berakhir. Dua negara yang terlibat konflik yakni Finlandia dan Uni Soviet telah menandatangani gencatan senjata yang mendekretkan bahwa Finlandia harus melucuti senjata Nazi dan mengusir mereka dari Lapland. Yang akhirnya, pasukan tentara Nazi yang berada di wilayah tersebut memutuskan untuk mundur sembari menghancurkan kota atau daerah yang diduduki oleh musuh untuk berusaha menunjukkan kekuatan dan ketidaklunakannya. Selama hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua, kita diperlihatkan dengan sosok kakek tua yang hidup sebatang kara di antara kesunyian dan kesepian. Beliau bernama Atami Korpi. Untuk bisa bertahan hidup, Atami tinggal di tepian sungai dan setiap harinya beliau selalu mengkonsumsi jamu ekstrak alang-alang agar tubuhnya tetap fit dalam menjalankan pekerjaannya yakni sebagai penambang emas. Suatu hari, terlihat raut wajah Atami yang begitu bahagia, di mana ternyata Atami mendapatkan sebiji emas murni di saat ia sedang mendulang emas. Meskipun apa yang didapat Atami bukanlah hal yang luar biasa, namun sang sutradara yang mampu mengubah takdir pemerannya menunjukkan kepada Atami sesuatu yang lebih besar terkubur di dalam tanah, dan itu adalah bongkahan emas yang jumlahnya sangat amat fantastis. Hoki seumur hidup yang dipakai oleh Atami tak pernah ia sia-siakan, yang mana kemudian ia berencana membawa emas-emas itu menuju kota. Dan untuk menempuh perjalanan yang jaraknya cukup jauh, Atami ditemani oleh anjing peliharaannya, kita beri nama Trevor. Sejauh mata memandang, Atami dan Trevor tampak menikmati perjalanannya hingga malam silih berganti. Akan tetapi, ketika di siang bolong, Atami bertemu dengan sisa-sisa para pasukan tentara Nazi yang kebetulan pada saat itu mereka ingin kembali ke wilayahnya seusai peperangan telah berakhir. Namun para tentara yang melihat Atami kemudian mengejeknya dan bisa saya pastikan bahwa senyuman konyol dari wajah orang-orang yang nantinya akan modar telah diperlihatkan kepada kita semua. Mendengar sedikit kegaduhan yang terjadi di luar, seorang wakil komandan, sebut saja dia si bulu dada, merasa terganggu dikala ia lagi enak-enaknya bermantap ria dengan gadis-gadis yang ia culik. Dengan terpaksa, si bulu dada mencabut pelor airnya dan meminta izin kepada komandan untuk menghabisi Atami. Komandan ini bernama Bruno. Bruno yang pada saat itu tengah duduk santai di atas mobil menolak keinginan wakilnya, yang mana Bruno merasa bahwa Atami bukanlah ancaman berarti baginya. Namun tepat di saat itu juga Bruno dan Atami saling tatap-tatapan bagaikan orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama, dan beruntungnya leher mereka berdua tak sampai ke seleo. Melihat Atami yang melewati mereka dengan santainya, si bulu dada pun semakin geram dan lagi-lagi ia mencoba untuk menghabisi Atami. Namun hal itu kembali dicegah oleh Bruno, yang mana kemudian ia mengatakan, "Tenang cuy, tenang. Kita kan udah menanam ranjau di tengah perjalanan yang kemungkinan Atami akan modar saat ia melewati medan ranjau tersebut." Kembali kepada Atami yang sedang meneruskan perjalanannya, di mana ia kemudian bertemu dengan 4 orang bawahan komandan Bruno yang saat itu mereka sedang bertugas mengamankan perjalanan pulang sang komandan. Dan dengan gaya sok kerannya mereka lantas mencegat Atami. Awalnya Atami hanya diam tanpa banyak bicara, namun saat para tentara tersebut semakin kurang ajar dengan menggeledah barang bawaan yang sampai ditemukan bongkahan emas milik Atami, disinilah Atami memperlihatkan siapa dan bagaimana dirinya ketika mendapatkan perlakuan tersebut. Namun sebelum itu, Trevor, kau pergilah menjauh. Run, Trevor.
Run! Keributan yang ditimbulkan dari titik lokasi kejadian membuat Bruno curiga akan sesuatu hal yang buruk. Lantas, ia bergegas menuju ke lokasi kejadian dan setibanya di sana, Bruno mendapati anak buahnya yang telah modar dengan kondisi yang mengenaskan. Namun salah satu dari mereka yang tengah sekarat menunjukkan sebongkah emas yang mana itu membuat Bruno tergiur dan bertekad untuk menangkap Atami hidup atau mati. Emosi yang tak bisa lagi dibendung ditambah rejeki telah berada di depan mata membuat Bruno langsung melancarkan serangan ketika ia melihat Atami dari kejauhan. Beruntung serangan tersebut tak sampai mengenai Atami. Dengan memacu kudanya, Atami berhasil menghindari serangan tersebut. Akan tetapi, apa yang sempat dikatakan Bruno sebelumnya tentang medan ranjau yang mereka pasang di suatu tempat, hal itu membuat Atami dan kudanya pun terlempar ketika melewati medan ranjau tersebut. Namun, betapa terkejutnya saya ketika melihat Atami sama sekali tak mengalami luka yang berarti. Sementara kuda yang ia tunggangi pecah bagaikan balon berwarna hijau. Mungkinkah itu adalah efek dari Atami yang sering mengkonsumsi jamu ekstrak alang-alang? Lalu, terlihat Atami dengan santainya tengah memunguti emas-emas yang berhamburan dari dalam tasnya. Dan tak lama kemudian, Bruno pun tiba di sana untuk menyaksikan hal itu. Melihat emas-emas yang berkilauan tersebut, Bruno kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Atami. Namun yang terjadi, Atami dengan jeniusnya berhasil mencegah mereka dengan hanya bermodalkan sebuah batu yang pada saat itu berada di dekatnya. Untuk kemudian, Atami pun pergi meninggalkan mereka. Cerita pun semakin menarik di saat Bruno menemukan doktek atau kalung tanda anggota militer milik Atami. Yang mana kemudian Bruno memberikan laporan atas temuannya tersebut kepada sang jenderal. Yang setelah diidentifikasi ternyata Atami bukanlah kakek-kakek tua sembarangan, melainkan ia adalah seorang komando tentara perang asal Finlandia dengan julukan The Immortal, yang artinya bahwa pria bernama Atami ini adalah prajurit abadi atau bisa dibilang tidak mudah untuk menghabisi Atami. Bahkan, atasan dari Bruno yang telah mengulik identitas Atami berkata, jika saat ini mereka semua beruntung masih bisa selamat dari orang yang bernama Atami tersebut. Yang mana sang jenderal juga mengingatkan kepada mereka untuk segera kembali ke markas dan tidak berurusan dengan Atami. Mendengar hal itu, Bruno yang bengal pun bergumam, apanya yang tidak bisa mati? Lah dia juga manusia, sama-sama makan nasi bro. Tapi Bruno tak pernah menyadari bahwa pengalaman Atami jauh lebih unggul daripada dirinya. Untuk kemudian, ia pun tak menghiraukan kata-kata dari atasannya dan meneruskan pengejaran untuk menangkap Atami. Karena bagi Bruno, no emas, no cuan, no masa depan. Kembali kepada Atami yang sedang kelelahan, ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari menghentikan pendarahan dari luka-luka yang ia terima sebelumnya. Tak lama setelah itu Atami kemudian mendengar suara anjing yang ketika dilihat-lihat, ternyata Bruno beserta pasukannya mencari jejak Atami dengan menggunakan 2 ekor anjing pelacak. Atami kemudian diam-diam menyelinap di bawah mobil mereka dan membocorkan tangki bahan bakar kendaraan itu untuk melumuri tubuhnya dengan minyak guna mengecoh penciuman dari anjing-anjing tersebut. Salah satu anak buah Bruno yang menyadari adanya kebocoran minyak bermaksud untuk mengeceknya. Namun sebelum itu, Atami yang tengah berusaha untuk menghindar justru ketahuan yang mana kemudian 2 ekor anjing mengejar Atami dan tepat di saat itu, ia kemudian membakar dirinya sendiri lalu terjun ke dalam sebuah danau. Melihat hal itu, Bruno pun meminta anak buahnya untuk bersiap-siap menembak Atami ketika ia muncul di permukaan. Dan setelah lama menunggu, akhirnya kepala Atami pun nongol juga. Di
Saat rentetan peluru yang terus menghujani Atami, momen tersebut pun dimanfaatkan oleh Atami untuk mengelabui Bruno beserta anak buahnya dengan berpura-pura terkena tembakan yang membuat air di sekitar Atami menjadi berwarna merah. Bruno yang merasa Atami sudah koit, lantas ia menyuruh 3 orang anak buahnya untuk segera mengambil emas-emas yang tenggelam bersama jasad Atami. Namun ketika salah satu anak buah Atami menyelam untuk mengambil emas tersebut, ia pun langsung dihabisi oleh Atami di dalam air. Korban kedua pun juga bernasib sama, hingga membuat anak buah Bruno terkena mental dan mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi ia pun ditembak oleh si bulu dada atas dasar perintah dari Bruno yang merasa anak buahnya tersebut tak mengikuti perintah dan tugasnya sebagai prajurit. Singkat cerita, ketika Atami sampai di tepian danau, ia pun langsung diberondong dengan senjata mesin gun. Namun beruntungnya Atami berhasil selamat dengan cara melindungi tubuhnya menggunakan jasad dari anak buah Bruno yang telah koit sebelumnya. Dan setelah itu, si Trevor tiba-tiba muncul sembari menggonggong memanggil tuannya. Bruno yang melihat anjing Atami pun kemudian mempunyai siasat untuk memanfaatkan Trevor guna menangkap si Atami. Sampailah di waktu malam tiba. Tanpa terasa, Atami telah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan ia melihat tanda-tanda dari sebuah peradaban yang tak lain adalah kampung halamannya. Akan tetapi, tepat di saat ia mendekat, alangkah terkejutnya Atami bahwa ternyata seluruh kota tempat ia tinggal telah hangus terbakar akibat serangan yang dilancarkan oleh para tentara Nazi sebelumnya. Tak ingin berputus asa, Atami pun berencana melanjutkan perjalanannya menuju kota lainnya. Sebagai manusia biasa, tentunya Atami mempunyai rasa lelah dan juga kantuk, di mana ia pun lantas beristirahat di bawah reruntuhan bangunan yang telah terbakar. Namun belum sampai 2 menit ia memejamkan mata, Atami kemudian mendengar suara Trevor yang mana hal itu membuat Atami bahagia bukan kepalang, karena Trevor yang telah dianggap keluarga baginya telah kembali kepadanya. Namun kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama, yang mana ternyata si Trevor telah dibekali dengan bom oleh Bruno. Bersamaan dengan hal itu, Bruno pun mendekati Atami yang tak lagi memiliki tenaga untuk melawan. Lalu, Atami pun digantung ke sebuah tiang oleh Bruno dan setelah itu Bruno mengambil emas-emas milik Atami untuk kemudian ia pun meninggalkan Atami yang telah tergantung. Atami yang sedang tergantung dan tak kuat menahan rasa kantuk pun tak kehabisan akal, di mana ia menopang berat badannya dengan mengganjalkan lukanya ke besi yang ada di tiang gantungan tersebut untuk kemudian ia pun langsung memejamkan mata. Di pagi harinya ketika kicau burung terdengar dan membangunkan Atami, 2 orang anggota penerbang mendarat tepat di mana Atami tergantung, yang mana mereka tak lain adalah anggota tentara Nazi. Kedatangan mereka ke tempat tersebut hanya bertujuan untuk mencari bahan bakar. Namun salah satu dari mereka tak sengaja melihat Atami terjatuh dari tiang gantungan. Ia pun kemudian mencoba mengecek keadaan Atami. Melihat Atami yang masih hidup, ia lantas bermaksud untuk menghabisi Atami. Namun di saat itu juga, Atami lah yang justru menghabisinya dengan 1 kali tendangan. Keberingasan Atami pun berlanjut kepada korban berikutnya, yang akhirnya 2 anggota penerbang tersebut modar saat itu juga. Setelah menghabisi 2 orang tersebut, Atami kemudian duduk termenung sembari memikirkan emas-emasnya yang telah dirampas oleh Bruno. Terbesit di dalam pikiran Atami untuk mengurungkan niatnya mengejar Bruno yang entah di mana keberadaannya sekarang. Namun ketika Atami melihat pesawat yang dipakai oleh tentara penerbang sebelumnya, ia lantas menggunakan pesawat tersebut untuk mengejar Bruno si pencuri. Di sisi lain kita kembali diperlihatkan keberadaan Bruno beserta pasukannya. Namun saat di tengah perjalanan, laju kendaraan mereka pun terhenti ketika melihat pesawat berada di tengah jalan. Saat dicek, betapa terkejutnya mereka bahwa di dalam pesawat tersebut terdapat jasad anak buahnya yang terbelit tali tambang. Melihat tali itu, si bulu dada menegaskan bahwa tali tambang tersebut adalah tali yang mereka gunakan untuk menggantung Atami tempo hari. Mendengar hal itu, Bruno lantas menelan air liurnya yang mana menurut beliau hal itu sangat amat mustahil. Akan tetapi,
Kenyataan yang ia hadapi saat ini membuatnya tampak cemas, khawatir, dan saking takutnya Bruno pun bergegas masuk ke dalam mobil berlapis baja untuk segera pergi meninggalkan lokasi itu dan meminta anak buahnya agar tetap waspada. What's so fucking funny? Nothing. Di samping itu, salah satu gadis yang mereka tawan pun tersenyum, seolah-olah ia tahu tentang stori kebengisan Atami di masa lalu, bahwa pria yang bernama Atami telah membantai ratusan pasukan seorang diri, yang mana rumor mengatakan bahwa pria yang bernama Atami ini bukanlah kakek tua abal-abal, melainkan dia adalah anggota pasukan khusus yang ditugaskan untuk menghabisi mata-mata dari musuhnya. Sang gadis kemudian menegaskan bahwa Atami akan kembali untuk menghabisi mereka semua. Dan benar saja, Atami pun muncul sesaat setelah gadis itu bercerita. Satu persatu para tentara Nazi itu dihabisi oleh Atami, dan para gadis yang ditawan diminta untuk membantu Atami guna memberikan serangan kejutan kepada para tentara Nazi yang sedang santuy-santuy manja menikmati ciu bekonang. Alhasil, tentara Nazi tersebut modar secara massal. Atami pun kemudian mendekati kendaraan yang digunakan oleh Bruno, dan disinilah terjadi sedikit perlawanan yang diberikan oleh si bulu dada guna menghentikan Atami. Akan tetapi, mereka berdua sempat terjatuh yang akhirnya atas ketidakberdayaan si bulu dada menghadapi keganasan Atami, ia pun memohon pengampunan dan belas kasih kepada Atami. Di saat yang bersamaan, dua orang rekan dari si bulu dada kemudian datang menghampiri mereka. Melihat hal itu, si bulu dada tampaknya merasa lega, akan tetapi dengan sekali tatap Atami mampu menghalau mereka berdua, yang akibatnya dua orang tersebut lari terbirit-birit meninggalkan si bulu dada yang terlihat tengah sekarat tersebut. Atami pun kemudian melepaskan si bulu dada dan fokus untuk mengejar Bruno yang telah berada jauh darinya. Sementara itu, tak jauh dari keberadaan si bulu dada, di balik pekatnya asap terlihat sosok-sosok bagaikan Gogo Power Ranger yang datang untuk menumpas kejahatan seksual. Mereka tak lain adalah para gadis tawanan yang setiap harinya selalu digenjot oleh si bulu dada. Lantas, apakah si bulu dada akan menemui ajalnya? Singkat cerita, terlihat Bruno yang telah sampai di landasan pesawat dan kedatangannya telah ditunggu-tunggu oleh seorang pilot. Seperti yang kita tahu bahwa apa yang sebenarnya dilakukan Bruno di luar dari misi yang diberikan oleh atasannya. Jadi, untuk menutup itu semua, Bruno tiba-tiba menghabisi supir pribadinya yang selalu patuh, nurut, dan senantiasa mengawal Bruno kemanapun ia pergi. Lama kemudian, Atami pun tiba di sana dan memberikan rentetan tembakan sebelum akhirnya pesawat tersebut benar-benar akan lepas landas. Namun siapa sangka tembakan yang dilancarkan Atami tersebut mengenai leher si pilot. Bruno yang dilanda kekhawatiran terus memaksa sang pilot untuk tetap mengudara. Sementara Atami yang dikira telah mereka tinggalkan tiba-tiba saja menerobos masuk ke dalam badan pesawat. Situasi tersebut pun membuat Bruno turun tangan untuk memaksa Atami hidup dalam damai sejahtera di alam baka. Dan jelas Atami menolak hal itu hingga terjadilah adu mekanik di antara mereka berdua. Atami yang sempat terdesak mencoba melakukan sesuatu dengan mengikatkan tangan Bruno ke salah satu rudal pesawat untuk kemudian rudal tersebut dilepaskan hingga jatuh menghantam permukaan, yang akhirnya Bruno pun modar pada saat itu juga. Situasi genting pun masihlah belum usai, di mana pilot yang telah tewas kehabisan darah membuat pesawat oleng. Dan Atami sendiri tak dapat berbuat apa-apa dan hanya memeluk erat tasnya yang berisikan emas miliknya. Sampai pesawat tersebut menghantam kuat ke permukaan dan meledak bersama Atami di dalamnya.
dalamnya. Di sisi lain, para gadis tawanan tiba di perbatasan dengan menggunakan mobil berlapis baja sembari membawa si bulu dada yang tergantung di kendaraan tersebut bagaikan hewan buruan mereka. Lalu, kita tentunya bertanya-tanya tentang bagaimana nasib Atami Korpi. Ya, ternyata dari ledakan dahsyat tersebut, ia masih selamat dan tetap segar bugar, sehat walafiat. Entah bagaimana caranya ia berhasil selamat, namun kuat dugaan saya bahwa beliau telah membeli equipment Defense Immortality dengan gold yang ia miliki seharga 2120 battle point, yang membuatnya dapat hidup kembali 2,5 detik setelah tereliminasi. Serta kemungkinan kedua adalah karena ia selalu minum jamu ekstrak alang-alang setiap hari secara teratur. Dengan tubuh yang dipenuhi lumpur, Atami kemudian sampai di depan bank di mana mata orang-orang yang berada di sana tertuju pada Atami. Terlebih lagi teller bank yang tampak sangat ngos-ngosan ketika melihat sang legenda berdiri tepat di hadapannya. Dan tanpa banyak bicara, Atami mengeluarkan bongkahan emas miliknya dan meminta teller bank tersebut untuk menukarkan dengan sejumlah uang yang mana ia berharap dari uang tersebut dapat membawa perubahan mendalam bagi hidupnya atau mungkin bagi dunia. Tamat ending yang sangat mengekstrak alang-alangkan.